Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang lembar latihan organ pernapasan. Jadi yang pertama di situ ada disuruh melakukan penamaan pada organ-organ pernapasan. Jadi yang pertama itu adalah hidung, yang kedua lari, yang ketiga trankea, yang keempat bronkus, yang kelima bronchiolus, dan yang keenam itu adalah diafragma. Jadi fungsi-fungsi nama-nama organ tersebut, yang pertama itu ada hidung. Fungsi hidung itu menangkal benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Yang kedua ada pari. Fungsi pari itu menghangatkan dan menyaring terlebih dahulu udara yang masuk sebelum bergerak menuju trakea. Fungsi yang ketiga ada lari. Fungsi dari lari waktu menelan makanan, katup pangkal melipat ke bawah mengikuti lari sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke lari. Yang keempat itu ada trakea. Fungsi trakea membantu mengeluarkan udara yang masuk dan melewati lari dan bronkus. Yang kelima ada bronkus. Fungsi bronkus saluran utama menuju alveolus dan menangkap debu yang masuk ketika menghirup udara. Yang keenam ada paru-paru. Fungsi paru-paru pertukaran CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus. Banyak pembuluh darah yang berfungsi sebagai pertamanya C, menyatakan pembuluh darah yang terdiri dari dua generasi tubuh. Kedua, organ pernapasan yang merupakan organ pernapasan untuk menyerap oksigen. Kedua, kemudian mengeluarkan. Jadi pasangannya I, karbon dioksida dan uap air. Kalau fungsi utama paru-paru dan sistem pernapasan manusia adalah pasangannya A, menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebabkan ke seluruh tubuh. Keempat, fungsi selaput pada hidung adalah untuk pasangannya F, untuk menyaring benda-benda yang masuk di saluran pernapasan. Keempat, fungsi alveolus adalah sebagai tempat pasangannya B, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kemudian cabang tenggorokan disebut tempat pasangannya J, bronkus. Yang ketujuh, gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa misalnya H, nitrogen, udara, dan karbon dioksida. Delapan, laring disebut kotak suara karena di dalamnya adalah pasangannya D, pita suara. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi pasangannya G, alveolus. 10, fungsi silia pada biji trakea adalah pasangannya E, merangkap benda asing yang masuk ke hirup saat pernapasan seperti debu, bakteri, dan lainnya. Jadi pernyataan pada di sini terbagi dari dua. Yang pertama, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai jalur masuk udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Organ yang baik untuk sistem pernapasan itu hidung. Kenapa? Karena hidung langsung terhubung ke paru-paru. Berbeda dengan mulut yang berfungsi untuk mencerna makanan. Yang soal kedua, bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga lebih baik? Dengan kita menanam tumbuhan yang mudah menghasilkan oksigen dan sering-sering melakukan penghijauan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kertas soal yang telah kami jawab, yaitu yang pertama, tulis nama-nama organ pernapasan berikut ini. Yang pertama yaitu hidung, yang kedua
yaitu laring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang keenam itu diafragma. Yang ketiga fungsi organ-organ tersebut. Yang pertama hidung, fungsinya menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Yang kedua paru, fungsinya udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Yang ketiga laring, fungsinya pada waktu menelan makanan. Satu pangkal melipat ke bawah menutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Keempat trakea, fungsinya untuk membantu memungkinkan udara yang masuk dapat melewati laring dan bronkus. Kelima bronkus, fungsinya sebagai saluran utama menuju alveolus, menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Yang keenam paru-paru, fungsinya tempat pertukaran CO2 dan O2 yang terjadi pada alveolus. Yang keempat menjodohkan. Yang pertama, polka memiliki banyak kapil udara yang berfungsi sebagai menyamarkan suhu udara yang menghirup dari luar dengan suhu tubuh. 2. Udara pernafasan manusia merupakan organ yang membantu sistem pernafasan untuk menghirup oksigen, O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 3. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan manusia adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen, mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 4. Fungsi selaput pada hidung adalah untuk menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernafasan. 5. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 6. Cabang tenggorokan disebut tempat bronkus. 7. Gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. 8. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. 9. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi selia pada dinding trakea adalah perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu, bakteri, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima ada pertanyaan diskusi. Pertama, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai jalur masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernafasan? Itu hidung, karena manusia menghirup udara dengan hidung. Yang kedua, bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Yang pertama ada dengan cara mengurangi populasi udara, tidak membakar sampah dan hutan sembarangan, menanam pohon agar banyak oksigen, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di gambar tersebut. Jadi yang pertama di sini ada hidung, yang kedua ada laring, yang ketiga ada trankea, dan yang keempat ada bronkus, yang kelima bronkiolus, dan keenam diafragma. Struktur organ pernafasan dan fungsinya. Yang pertama hidung, menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Laring, udara yang masuk akan dihangatkan dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Laring pada waktu menelan makanan. Satu pangkal melipat ke bawah menutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Trakea membantu memungkinkan udara yang masuk dapat melewati laring dan bronkus. Bronkus sebagai saluran utama menuju alveolus. Paru-paru tempat pertukaran CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus. Keempat, jodohkan pernyataan pada bagian adegan jawaban yang tepat. Pada bagian B, isilah jawaban pada bagian yang disediakan. 1. Bangka banyak memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi sebagai jawabannya C. 2. Organ pernapasan manusia merupakan organ yang membentuk sistem pernapasan untuk menghirup oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan jawabannya I.
3. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan manusia adalah, jawabannya B. 4. Fungsi selaput pada hidung adalah untuk 4. Jawabannya D. Pita suara. 5. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat 5A. Untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat 6. Cabang tenggorokan disebut tempat bronkus. Gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan. Pertanyaan di sini. 1. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai jalur masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jawabannya adalah hidung, karena hidung tempat awal yang dimasuki udara pernapasan. Nomor 2, bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dan baik? Jelaskan. Jawabannya, kita harus menjaga kebersihan dengan menanam pohon, menanam pohonan, dengan buang sampah sembarangan, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila dan rekan saya Salsabila. Anissa. Di sini kami akan menjelaskan struktur pernapasan. Yang pertama ini adalah hidung, kedua ini laring, ketiga trankea, keempat bronkus, dan kelima bronkeolus, dan keenam diafragma. Deskripsikan struktur organ pernapasan dan fungsinya dalam tabel berikut ini. Organ pernapasannya hidung. Fungsinya adalah menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Faring fungsinya untuk menghangatkan dan menyaring udara terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trakea. Laring fungsinya pada waktu menelan makanan, katup pangkal melipat ke bawah ditutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Trakea berfungsi untuk memungkinkan udara yang masuk dapat mendapati laring dan bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran utama menuju alveolus, menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Paru-paru berfungsi yaitu tempat pertukaran antara CO2 dan O2 yang terjadi di alveolus. Berdasarkan pernyataan pada bagian A dengan jawaban yang tepat pada bagian B. Pertama, warga banyak memiliki banyak katil udara yang berfungsi sebagai menyamakan suhu udara yang terdiri dari luar dengan suhu. Kedua, organ pernapasan manusia merupakan organ yang membentuk sistem pernapasan untuk menghirup oksigen O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ketiga, fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan manusia adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Keempat, fungsi selaput pada hidung adalah untuk merangkap benda asing yang masuk dan hidup saat bernafas seperti debu, bakteri, dan lainnya. 5. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. 6. Cabang tenggorokan disebut tempat bronkus. 7. Gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. 8. Laring disebut kontak suara karena di dalamnya ada pita suara. 9. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. 10. Fungsi silia pada dinding manusia adalah untuk menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan. Pernyataan diskusi. 1. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai
sebagai jalur masuk udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Hidung untuk bernafas. 2. Bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Tidak mencemari dan merusak lingkungan, kurangi pemakaian kendaraan, kurangi menebang pohon dan menanam pohon lebih banyak. Sekian presentasi dari kami. Ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang ada di sini ingin mempresentasikan tentang fungsi pernapasan. Sebelum kami memulai, perkenalkan, nama saya Mirza Yusmeda, saya Tia Bazira, saya Syifa Nurjana, saya Matia. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama organ pernapasan berikut. Sesuai dengan gambar, gambar nomor 1 adalah hidung, 2 laring, 3 trakea, 4 bronkus, 5 bronchilius, 6 diafragma. Deskripsi struktur organ pernapasan dan fungsinya pada tabel berikut ini. Organ pernapasan, hidung fungsinya untuk menghirup udara yang masuk, paling persimpangan masuk udara dan makanan letaknya tepat di depan tulang laring yang berhubungan dengan rongga hidung. Laring saat menyerap makanan kantuk akan melipat ke bawah menuju laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Trakea membantu memungkinkan udara yang masuk dapat melewati laring dan bronkus. Bronkus sebagai saluran utama menuju alveolus menangkap debu yang terbawa masuk ketika menghirup udara. Paru-paru tempat penukaran CO2 dan O2 yang ada di alveolus. Banyak memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi sebagai menyamarkan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. 2. Organ pernapasan manusia merupakan organ yang membantu sistem pernapasan untuk menghirup oksigen O2 kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang nomor 3, fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan manusia adalah B. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 4. Fungsi selaput pada hidung adalah untuk menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan. 5. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 6. Cabang tenggorokan disebut tempat bronkus. 7. Gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. 8. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. 9. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. 10. Fungsi silia pada dinding trakea adalah perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas seperti debu, bakteri, dan lainnya. Pertanyaan diskusi. 1. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai jalur masuk udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jawabannya hidung karena memiliki selaput untuk menyaring benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan. 2. Bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Jawabannya menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah dalam sungai, tidak membakar hutan, dan menebang pohon sembarangan. Cukup sekian
kasih dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Ainun dan saya Rizka Tasya. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Yang pertama itu adalah nama-nama organ pernapasan. Yang pertama itu laring, trachea, bronchus, bronchiolus, diafragma sesuai dengan gambar. Kemudian deskripsi struktur organ pernapasan dan fungsinya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama itu hidung. Hidung fungsinya menangkap benda asing yang lewat di pernapasan. Dan yang kedua faring. Faring berfungsi menghangatkan udara yang masuk dan disaring terlebih dahulu sebelum bergerak menuju trachea. Yang ketiga laring. Berfungsi menutupi laring sehingga mencegah terjadinya makanan yang masuk ke dalam laring. Yang keempat trachea. Berfungsi untuk membantu udara yang masuk dapat melewati laring dan bronkus. Yang kelima bronkus, berfungsi saluran utama menuju alveolus menangkap debu yang terbawa yang masuk ketika menghirup udara dan bantuan silia. Dan yang keenam paru-paru yang berfungsi mengeluarkan oksigen CO2 menghirup oksigen O2 yang terjadi pertukarannya di alveolus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yang nomor 4, 1. Panca banyak memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi sebagai menyamarkan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Yang kedua, organ pernapasan manusia merupakan organ yang membantu sistem pernapasan untuk menghirup oksigen O2 kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan manusia adalah untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Fungsi selaput pada hidung adalah untuk menyaring benda-benda yang masuk ke seluruh pernapasan. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Cabang tenggorokan disebut tempat bronchiolus. Gas yang masuk ke dalam tubuh selain oksigen dapat berupa bronkus. Laring disebut kotak suara karena di dalam ada pita suara. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi nitrogen, belereng, dan karbon dioksida. Fungsi silia pada dinding trachea adalah merangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas seperti debu, bakteri, dan lainnya. Selanjutnya pernyataan diskusi. 1. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi sebagai jalur masuknya udara di antara kedua organ tersebut. Organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jawabannya hidung sebagai sistem pengiriman oksigen. 2. Bagaimana agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jawabannya menanam pohon dengan cara menanam pohon biotik, mengurangi asap atau polusi, tidak membuang sampah sembarangan. Cukup sekian.